Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum kontradiksi dalam logika. Ini diangkat dari prinsip logika Aristoteles bahwa hukum kontradiksi adalah dua sifat yang tidak akan berada pada satu benda. Dan apabila sudah ada sifat pada sebuah benda, maka sifat yang lain yang bertentangan bernilai salah atau negatif. Dua sifat di dalam satu benda bisa dikatakan tidak mungkin jika sifat itu bertentangan. Yang salah satunya sudah positif di sebuah benda, maka sifat yang bertentangan bernilai negatif. Ini bukan sebuah kesalahan logika dari perjalanan sejarah, tetapi justru menjadi fondasi dasar logika kita untuk memahami sifat dari sebuah benda terhadap sifat lain. Sifat itu ada yang bertentangan. Sebuah benda yang sudah memiliki satu sifat, misalkan benda itu besar, maka tidak mungkin atau mustahil benda itu juga kecil pada waktu yang sama. Sebuah sifat yang bertentangan dengan sifat lain bisa dikatakan mustahil berada pada sebuah wujud. Apabila sebuah benda itu sudah besar, mustahil benda itu kecil sifatnya pada suatu ketika yang sama. Apabila sebuah benda itu sudah bersifat kecil, tidak mungkin benda itu bersifat besar pada suatu waktu ketika yang sama. Sifat-sifat tersebut memang ada dalam pengetahuan, tapi tidak bisa ada dalam satu wujud. Karena wujud itu tidak mungkin memiliki dua sifat yang bertentangan pada waktu yang bersamaan. Hukum kontradiktif logika dari Aristoteles ini bisa kita kembangkan untuk mencari hal atau mencari keadaan lain. Dapat juga diartikan bahwa apabila sebuah benda sudah memiliki sifat tertentu, maka sifat yang bertentangan tidak ada pada benda tersebut. Saya ulangi lagi ini untuk ditegaskan. Apabila sebuah benda sudah memiliki sifat tertentu, maka tidak akan ada sifat lain yang bertentangan pada benda tersebut. Sehingga segala sifat yang bertentangan itu negatif terhadap sifat suatu benda yang sudah positif. Benda tidak mungkin panjang dan pendek. Satu benda tidak mungkin panjang dan pendek. Satu benda tidak mungkin besar dan kecil. Satu benda tidak mungkin tinggi dan rendah. Ini apa? Ini adalah hukum keterbatasan. Hukum kontradiksi keterbatasan. Bisa dikatakan hukum kontradiksi keterbatasan benda. Ketika sebuah benda itu sudah memiliki sifat tertentu, maka dia tidak atau negatif terhadap sifat lain yang bertentangan dari yang sudah ada. Nah, pengembangan dalam kehidupan ini, mari kita saksikan segala macam di alam semesta ini. Benda itu sudah memiliki sifat terbatas.
Segala macam di alam semesta ini sifatnya masing-masing benda itu terbatas, walaupun sebesar apapun itu terbatas. Bumi yang besar ini juga terbatas. Laut yang begitu banyak di lautan itu kalau dihitung tidak cukup kita itu untuk menampungnya. Tidak ada wadah untuk menampung, tapi terbatas banyaknya. Segala hal di alam semesta ini terbatas. Jumlah planet di alam semesta ini juga ada maksimalnya. Ada maksimal, itu pasti hukumnya. Tidak mungkin jumlahnya tak terbatas. Kemudian juga ada satu planet yang besarnya itu luar biasa. Kita itu kalau mau mengelilinginya itu butuh waktu 800 tahun dengan pesawat yang paling cepat saat ini. Itu 800 tahun baru kita itu bisa mengelilinginya. Artinya kan sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tetapi itu pun juga ada batasnya. Sangat besar ya ada batasnya, sangat banyak ya ada batasnya, sangat tinggi ya ada batasnya. Semuanya adalah ada batasnya. Inilah keadaan di alam semesta. Kita makan dengan perut kita juga terbatas. Berapa kilo yang bisa kita makan dalam sekali makan atau sehari. Nah, ini kita juga harus introspeksi dan melihat keterbatasan pada badan kita. Badan kita itu kan terbatas. Makan tidak mungkin bisa 1 ton kita makan dalam sekali. Minum juga sama. Umur kita juga sama. Telinga kita pun mendengarnya pun terbatas. Apalagi nyawa kita terbatas. Nabi Nuh itu umurnya 960 tahun. Tapi kan terbatas juga akhirnya. Sekarang sudah wafat. Nabi Adam ribuan tahun umurnya itu. Sekarang sudah wafat. Apalagi Fir'aun yang mengaku Tuhan. Namrud mengaku Tuhan. Tapi sekarang sudah mati mereka. Artinya terbatas. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Jadi segala hal di dunia ini mau tidak mau akan dibentuk oleh keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah akhirnya yang menjadi sebab munculnya hukum alam. Jadi hukum alam ini hukum keterbatasan. Karena ciptaannya Allah itu terbatas di dunia ini, di alam semesta ini, sehingga masing-masing benda yang terbatas itu pergerakannya mengisi dan saling mengisi di dalam hukum alam. Satu benda itu terbatas oleh benda lainnya. Satu benda terbatas oleh benda lainnya. Ini diingat-ingat ya. Tidak ada satu batas pun di dunia ini benda-benda itu yang tidak dibatasi oleh benda lain atau oleh unsur lain. Sebanyak-banyaknya oksigen yang kita hirup, bahkan mungkin kalau kita sampai meninggal dunia pun belum cukup kita itu menghirup semua oksigen. Coba kita bayangkan ya, berapa miliar tahun berapa miliar orang sejak ribuan tahun yang lalu itu bernafas semua. Berapa ratus hewan atau ribu hewan yang sudah hidup itu bernafas semua. Sampai sekarang oksigen masih ada dan tidak berkurang. Seandainya pun berkurang itu justru karena keterbatasannya itu. Kemudian ada hukum gravitasi. Itu pun terbatas. Matahari itu punya hukum gravitasi, tapi yang terikat dan terikut hukum gravitasi matahari hanya
bagian tertentu sehingga kita namakan sebagai galaksi. Di alam semesta ini ada ribuan galaksi yang masing-masing itu membatasi hukum gravitasinya masing-masing. Jadi keterbatasan itu ada di alam semesta dan itu alami, tidak bisa kita ubah dan kita hilangkan. Kenapa? Karena itu memang bentuk dan wujud yang alami atau natural dari sebuah hasil kreasi, dari sebuah hasil kreasi pihak tertentu. Saya nggak mengatakan Tuhan ini, pihak tertentu ya. Jadi ada pihak lain yang mengkreasi seluruh isi alam ini. Kalau kita kaitkan dengan hukum logika Aristoteles dengan prinsip hukum kontradiksi maupun hukum jalan tengah, coba dibaca ulang, itu ada yang sumbernya bagaimana itu hukum kontradiksi logika Aristoteles. Hukum kontradiksi apabila kita terapkan pada benda-benda di seluruh alam semesta ini, maka bernilai positif sebuah keterbatasan di dalam sebuah benda. Jadi keterbatasan pada benda-benda di alam semesta ini bernilai positif, yaitu terbatas. Nilai positif itu terbatas. Alam semesta ini benar-benar terbatas, itu maksudnya positif. Oleh karena bernilai positif keterbatasan bendawi, maka logika, kalau kita terapkan logika dengan prinsip hukum kontradiksi, pasti ada sesuatu sifat yang lain atau bertentangan dengan sifat yang terbatas itu. Apabila sebuah benda itu dikatakan kecil, maka pasti ada benda lain yang besar. Itu hukum kontradiksi namanya. Ini hukum logika, hampir dikatakan pasti ya, pasti benar. Ketika sebuah benda itu ada yang kecil, maka benda itu juga ada yang besar, sehingga dikatakan kontradiksi. Tapi secara prinsip logika, prinsip kontradiksi itu betul, maksudnya benar-benar ada. Benda bernama batu ya, itu secara bendawi itu memang benda itu kecil. Kenapa? Dapat dipegang seorang misalkan. Tapi secara logika itu hukum kecil itu, secara hukum kontradiksi ada benda yang sama yang besar, walaupun yang besar itu belum ditemukan maupun belum dipegang atau belum disentuh secara indera kita. Itu logika ya, logika itu begitu pikirannya. Jadi walaupun belum ada sebuah wujud yang membandingkan atau dibandingkan terhadap suatu benda yang sudah punya sifat tertentu, secara logika itu wujud walaupun benda itu belum kita temukan. Jadi beginilah ya, gampangnya begini. Kita sudah punya cincin yang kecilnya itu sebesar jari kita ya, cincin ini kan tidak pernah kita temukan cincin segede langit, tidak pernah kita menemukan kan cincin sebesar langit, sebesar bumi, kan tidak pernah menemukan cincin sebesar bumi. Cincin itu kita nilai kecil, tapi secara logika harusnya ada cincin yang besar sebesar bumi. Ini logika. Jadi tidak bisa kita negasikan sebuah benda yang belum kita lihat. Ternyata terbukti bahwa ada cincin yang besarnya sebesar planet yang mengelilingi planet. Walaupun tidak semampu yang kita pegang ya, diketahui lah ya. Jadi inilah hukum logika. Jadi tidak bisa kita itu menegasikan suatu wujud yang tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pegang. Karena secara logika itu wujud. Oleh karena itu, apa saja wujud pertentangan dari sebuah benda di alam ini, itu ada
gunung Himalaya itu sekian tingginya secara empiris. Secara logika berarti ada gunung yang tak terhingga tingginya, yang tingginya bukan main, yang melebihi gunung Himalaya. Itu ada harusnya secara logika loh. Walaupun kita belum pernah menemukan gunung itu, secara logika ada. Logika itu menyampaikan ada, jadi nggak mungkin ini bertentangan dengan hukum kontradiksi logika. Karena semuanya yang di alam ini terbatas, maka secara hukum logika, prinsip logika, prinsip kontradiksi itu menyebutkan pasti ada benda atau wujud lain yang sebaliknya dari keterbatasan di alam semesta ini. Pasti ada wujud lain yang luar biasa yang tidak ada di alam semesta ini, yang sifatnya bertentangan dengan keterbatasan, sifatnya bertentangan dengan yang terbatas di alam semesta ini. Tentu kita belum mengatakan itu apa ya, karena ini kita bahas dulu pembukaan supaya kita nanti akan tahu. Kita akan sampai juga apa dan bagaimanapun kita juga akan nanti kita bahas lagi, akan kita temui lagi apakah benda itu atau apakah itu wujudnya, supaya kita pelan tapi masuk ilmunya, jadi tidak terburu-buru, tidak dipotong-potong ini itu, tapi pemahamannya nanti akan runtut, sehingga ketika kita membuat konklusi itu padat konklusinya, valid atau solid, padat dan betul, serta reliable, ajek, pemahamannya ajek. Jadi pemahaman ini ajek sifatnya terhadap sebuah benda apapun yang terbatas. Hukum kontradiksi ini berlaku. Hukum kontradiksi keterbatasan kita katakan ya. Ketika sebuah benda terbatas, maka ada wujud yang tidak terbatas atau bertentangan dengan keterbatasan wujud tersebut. Ini ada keran ya, keran air di sini, misalnya ada keran air. Itu kan besarnya paling berapa senti diameternya itu? Tidak sampai 10 senti ya, paling 2 atau 2-3 senti. Keran sebesar 2-3 senti itu secara fisik ada. Secara fisik ada. Maka secara logika ada keran yang besarnya 1 kilo untuk kebutuhan tertentu. Ada keran besarnya 1 kilo. Itu secara prinsip logika kontradiksi ini masuk akal. Walaupun kita belum pernah lihat keran sebesar 1 kilometer. Karena kan kebutuhan belum ada. Kalau suatu ketika kita butuh ya kita ada. Kita melihat bagaimana keran sebesar, diameternya itu sebesar dengan diameter 1 km, panjangnya bagaimana, mungkin digunakan pada bendungan atau dam. Memungkinkan ada, karena hukum kontradiksi ini. Hukum ini banyak yang menggunakan, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan menemukan berbagai macam benda-benda baru itu karena hukum ini. Jadi kalau mobil atau motor, kita katakan mobil ya, mobil itu dapat dibuat dengan besar sekian meter, 3 meter ya, itu pasti dapat dibuat mobil yang lebih besar dari itu, yang besarnya itu mungkin sebesar rumah. Sudah ada mobilnya. Coba lihat di Google, itu ada mobil yang besarnya sebesar rumah yang digunakan di tambang Freeport Papua ya. Itu ada mobil yang rodanya itu besarnya sebesar rumah. Rodanya sebesar rumah. Tapi kan secara empiris sudah ada berarti kan. Dulu itu komputernya itu ada yang membuat komputer itu besar, komputernya dengan chip-chip yang besar. Sekarang itu komputer mini, smartphone itu mini. Artinya apa? Itu hukum logika berlaku di situ. Kalau sebuah benda ini bisa dibuat dengan besar sekian, berarti dapat diturunkan kebesarannya dengan besar yang lebih rendah. Ini hukum kontradiksi. Jadi dicari lagi itu sama ilmuwan.
Kalau ada komputer yang besarnya sebesar chip yang sekarang kita punya, berarti ada komputer yang sangat kecil sekali mirip sel. Jadi komputer itu besarnya sebesar sel atau chipnya itu sebesar sel manusia. Ini harus ada, kan sudah ada logikanya. Jadi chip komputer besarnya sebesar sel manusia. Jikapun itu belum ada, berarti ilmuwan belum bisa menemukan. Tapi secara prinsip logika kontradiksi itu ada, walaupun tidak pernah kita melihatnya, tidak pernah kita memegangnya. Tapi kenyataannya hal-hal yang dulu sangat besar juga sekarang jadi kecil. Chip komputer, hal yang dulu kecil sekarang juga besar. Bom itu dulu hanya bisa mengebom sekian meter saja, itu namanya bom konvensional ya. Bom itu yang pakai seperti granat itu kan berapa meter itu jangkauan serangannya. Nggak lama ditemukan bom yang bisa menjangkau 1 kilometer, yaitu bom di Hiroshima Nagasaki. Itu kan logika kontradiksi. Kemudian ada lagi yang lebih hebat lagi, itu bom hidrogen. Itu sudah bisa mengebom dalam jangka 50 km dengan hukum logika kontradiksi. Artinya bisa dibuat bom yang bisa membom bumi dengan menaikkan kadar bahan uraniumnya. Itu logika kontradiksi. Prinsip kontradiksinya, hukumnya begitu bunyinya. Berarti bisa dibuat bom yang bisa meledakkan seluruh bumi dengan peningkatan massa maupun volume uraniumnya. Ini logika. Maka jangan sampai ini kita lupakan.